Saya persilakan keluarga Bapak Victor dengan istri yang membawa anak mereka untuk didoakan dan diserahkan kepada Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Kita sama-sama berdiam diri sejenak, kita mengikuti acara penyerahan anak ini. Dan saya baca firman Tuhan untuk kita semua sebagai dasar penyerahan anak pada pagi hari ini. Ayub pasal yang pertama ayat yang kelima. Ayub pasal yang pertama ayat yang kelima, atau saya baca saja dari ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak Ayub yang laki-laki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang saya dan saudara tangkap dari ayat ini? Saya mau sampaikan bahwa peran seorang ayah di dalam keluarga itu penting. Amin. Peran seorang bapa dalam keluarga itu penting. Ayub bukan hanya dikenal sebagai orang yang benar, orang yang saleh, tapi dia dikenal sebagai seorang ayah yang memiliki teladan yang luar biasa. Katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ada beberapa kebenaran yang saya mau sampaikan dari ayat ini, berhubungan dengan bagaimana keteladanan Ayub sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya. Di sini Bapak Ibu saudara sekalian, Ayub peduli dengan kehidupan kerohanian anak-anaknya. Amin. Ya. Ayub peduli dengan kerohanian anak-anaknya. Setiap kali anak-anak yang mengadakan pesta, Ayub selalu ingat mereka. Jangan sampai anak-anakku sudah berdosa dan mengutuk Allah mereka dalam hati mereka. Oleh karena itu, aku harus mempersembahkan korban untuk mereka. Ayub peduli rohani dari anak-anak. Pesannya untuk kedua orang tua yang membawa anak mereka untuk diserahkan pada Tuhan pagi ini adalah peduli kebutuhan kerohanian anak-anak kita. Amin. Ingat bahwa mereka harus bertumbuh secara rohani. Dan ini peran papa, peran mama di sini yang harus diingat, supaya anak-anak kita bukan hanya bertumbuh secara fisik, tapi bertumbuh secara rohani. Amin. Kemudian yang berikut di sini, Ayub menunjukkan teladan bukan hanya soal peduli kehidupan rohani anak-anak, tapi Ayub menjadi imam bagi anak-anak, imam bagi keluarga. Ayub berperan mengambil inisiatif, mempersembahkan korban. Ayah menjadi imam dalam keluarga. Ya. Banyak bapak-bapak kita semua yang laki-laki di sini pasti bapak-bapak dan calon bapak-bapak yang belum menikah. Imam bagi keluarga itu dimulai dari seorang ayah. Amin. Dia bertindak menjadi imam bagi keluarganya, menuntun, membimbing keluarganya, anak-anaknya untuk selalu ingat Tuhan. Ini Ayub. Makanya dia mempersembahkan korban. Dikatakan Ayub bangun pagi-pagi dan mempersembahkan korban bakaran bagi anak-anaknya. Imam.
ayah itu seorang imam. Bapak-bapak, kita imam, amin. Ya. Kemudian apa yang menjadi teladan dari Ayub di sini yang berikutnya? Seorang ayah adalah seorang yang menjadi pendoa syafaat bagi anak-anaknya. Ini peran teladan dari seorang papa, dari seorang mama, selalu menjadi pendoa bagi anak-anak, bagi keluarganya. Ya. Kita harus mendoakan mereka. Ayub melakukan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Teladan dari orang benar ini. Kemudian apa lagi yang Ayub lakukan? Dikatakan Ayub melakukan tanggung jawabnya. Dikatakan demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Artinya senantiasa di sini Ayub konsisten. Sebagai orang tua Ayub konsisten melakukan tanggung jawab keluarganya. Sehingga di sini Ayub menunjukkan kesetiaannya berdoa, memberi teladan dan mengasihi keluarga serta ia benar-benar hidup takut Tuhan. Makanya Ayub dikenal sebagai orang benar, orang saleh pada zamannya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, peran dari papa dan mama bagi anak sehingga anak-anak kita benar-benar mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan kita akan mendoakan keluarga ini Bapak Ibu sekalian. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang ada, Bapak Pendeta Doni, Ibu Gembala, majelis jemaat yang ada. Mari kita mendoakan anak kita. Ya. Ku serahkan, ku serahkan anak ini pada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan anak ini padamu. Mari semua jemaat Tuhan, hamba Tuhan, mari kita tumpangkan tangan untuk anak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak kami Gisel Yohana Agustin Maru ke dalam tangan-Mu. Dia milik-Mu, dia kepunyaanmu. Kami berdoa kiranya berkat dari Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir atas kehidupan anak kami. Dalam pertumbuhannya, masa depannya, kekuatan, kesehatan Tuhan karuniakan bagi anak ini. Semua berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus curahkan untuk anak kami Gisel ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk kedua orang tua, Bapak Victor dan Ibu. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, curahkan semua berkat yang terbaik bagi kedua orang tua ini. Sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang menunjukkan keteladanan yang baik bagi anak-anak mereka. Mereka boleh membimbing anak-anak ini, membawa mereka pada pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkati keluarga ini bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.